Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Bersyukur malam hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Malam hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami roh hikmat pengertian sehingga kami dapat memahami firman ini dan melakukannya. Pimpin dan urapi hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan menjadi sukacita, berkat, damai sejahtera bagi seluruh umat-Mu yang merenungkan bersama-sama firman ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai ayat 10. Dan saya mengajak kita dalam satu tema kecil, betapa indahnya kedatangan pembawa berita kabar baik. Betapa indahnya kedatangan pembawa berita kabar baik. Memulai perenungan kita pada malam hari ini, saya akan membacakan dari ayat 7 firman Tuhan yang kita renungkan yang berbunyi demikian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik dan mengabarkan berita selamat. Bapak Ibu yang saya kasihi, seorang pembawa berita itu dapat menimbulkan dua hal yang dialami oleh pendengar berita tersebut. Yang pertama adalah isi beritanya dapat menimbulkan rasa ketakutan, rasa kesedihan, dan tidak semangat. Kemudian yang kedua, isi berita tersebut dapat menimbulkan sukacita, kebahagiaan, dan semangat hidup. Tergantung dari isi berita yang ia sampaikan. Nah, dalam nas kita pada malam hari ini, sang pembawa berita yang memberitakan kabar sukacita, kabar baik, kabar damai, kabar selamat, keselamatan yang ada di dalam Tuhan bagi Sion. Dari reruntuhan timbul sorak-sorai. Itu adalah gambaran bagaimana kedatangan sang penyelamat yang disampaikan dalam pembawa berita kabar baik tersebut. Nah, dalam kehidupan yang kita jalani, mengingat dari tema tadi, betapa indahnya kedatangan pembawa berita kabar baik, maka sebagai orang percaya ada dua hal yang semestinya ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kedatangan kehadiran kita melalui karya pelayanan yang kita lakukan, melalui kehidupan keseharian kita, hendaknya membawa sesuatu yang berdampak sukacita, damai sejahtera, semangat, kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagai orang percaya semestinya demikian kehidupan yang kita jalani. Kemudian yang kedua adalah berita keselamatan di dalam Tuhan itu juga harus kita beritakan. Sebagaimana pembawa kabar baik ini menyatakan bahwa kabar keselamatan di dalam Tuhan bagi Sion, di mana sorak-sorai itu terdengar, semangat kehidupan yang dijalani oleh orang percaya. Dan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, maka kita pun mesti menyampaikan berita keselamatan di dalam Tuhan yang membawa kekuatan baru, sukacita, pengharapan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Bahkan dalam masa Natal ini, mari kita bersama-sama menghadirkan rasa damai sejahtera, kabar baik, sukacita, selamat. Kita memberitakan
kehadiran Tuhan Yesus dalam dunia ini untuk membawa sukacita bagi Tuhan dalam penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap hidup di dalam sukacita kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Mari kita bersama-sama menghadirkan berita damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, semangat, dan berita keselamatan di dalam Tuhan untuk menjadi kekuatan pengharapan yang baru bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Melewati firman Tuhan ini kami boleh diingatkan, kami sebagai orang percaya semestinya dalam menjalani kehidupan ini, kehadiran kami, kedatangan kami dalam dunia ini semestinya untuk menghadirkan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, kabar baik, menyemangati kehidupan sesama. Dan sebagai orang percaya, kehadiran kami dalam dunia ini juga turut dalam tugas tanggung jawab untuk menyampaikan berita keselamatan di dalam Tuhan, pengharapan dalam Yesus Kristus, di mana penyertaannya boleh diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biar damai sukacita Natal, kabar baik Natal ini boleh menjadi kekuatan pengharapan baru dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi. Penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.